kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, terpujilah. Tempat dan kesempatan kami berikan kepada hamba Tuhan yang akan berbicara. Ya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Haleluya, amin. Berikan kebenaran yang baik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam diberkati ini. Karena atas izin Tuhan, kami semua boleh bersama merayakan Natal di tempat ini Tuhan, di tahun 2022 ini. Sungguh Allah luar biasa, Allah dahsyat, dan kami diberi kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Telah tiba saatnya untuk kami semua akan dengar firman Allah. Tolong kami semua Tuhan dalam jam pemberitaan ini, supaya kami semua tidak kehilangan berkat dari pemberitaan. Sebab Tuhan, Natal akan menjadi perayaan seremonial belaka. Natal hanya cuma jadi perayaan biasa-biasa kalau kebenaran tidak menjadi bagian di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, malam ini kami mohon Tuhan, kuasai hati kami semua, kuasai pikiran kami semua Tuhan, sehingga hati kami dan pikiran kami terbuka untuk kebenaran ini. Sebab waktu kebenaran itu mengambil bagian atas seluruh hidup kami, maka hidup kami ini akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami semakin merayakan Natal dengan lebih lagi bermakna, karena kebenaran itu menjadi bagian di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dikau Tuhan sanjungan kami. Kami percaya Tuhan, tempat di mana kami ada di ruang terbuka ini, Allah hadir di tempat ini. Bahkan Tuhan, sejauh suara hamba-Mu terdengar, biarlah kebenaran ini boleh menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Allah, bersama saya kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, puji Tuhan. Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali malam ini bisa jumpa dengan semua saudara di tempat ini. Dan izinkan sebelum saya akan menyeberangkan firman Tuhan, atas nama pribadi, keluarga, dan juga pelayanan penggembalaan saya di Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Bolok, kami mau mengucapkan selamat merayakan Natal kepada seluruh saudara yang ada di tempat ini, teristimewa
jemaat Tuhan, gembala sidang, gereja sidang jemaat Allah, anggur baru, luar biasa ya. Selamat merayakan Natal. Kiranya di momen Natal ini kasih Kristus dan sukacita Natal itu terus mengalir di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah yang ada di depan kita atau tema Natal pada malam hari ini adalah Yesus datang memberikan kelimpahan. Nats yang diambil yaitu dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Saya mau membacakan teks ini buat kita sekalian. Bagi Bapak Mama Saudara yang membawa Alkitab dan dapat terang sehingga bisa baca, silakan. Tetapi yang tidak bawa Alkitab, dengarkan saja apa yang saya bacakan, karena saya baca seturut dengan apa yang Alkitab katakan. Tapi kalau saudara bawa Alkitab elektronik, Android, juga bisa buka untuk kita sama-sama perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, maksudnya Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, kita menemukan Alkitab bicara tentang dua pribadi atau dua oknum. Oknum yang pertama datang cuma mencuri, membinasakan. Tapi oknum yang kedua, Alkitab berkata dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Siapakah yang dimaksud dengan oknum yang pertama ini? Saudara yang diberkati Tuhan, secara kontekstual atau bagian dari Alkitab yang kita baca Yohanes pasal 10, pencuri yang dimaksud ini tidak lain adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, yang menentang pelayanan Tuhan Yesus, yang tidak setuju dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka datang untuk justru membinasakan. Karena saudara yang diberkati Tuhan, Yesus memberitakan tentang keselamatan. Yesus datang sebagai juru selamat, tetapi ahli Taurat justru membelokkan orang-orang Yahudi, orang-orang saudaraku yang mau percaya kepada Tuhan Yesus pada masa itu. Maka Yesus di dalam khotbahnya atau di dalam teks yang kita baca ini, Yesus menyindir para ahli-ahli Taurat tersebut dengan memakai label atau memakai nama pencuri, karena mereka hanya datang untuk membinasakan. Tetapi saudara, kenapa itu ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak setuju dengan Yesus? Satu, karena setan yang bekerja, setan yang rasuk dompung otak, setan yang bikin dompung pikiran jadi gelap, sehingga dong menentang kebenaran. Jadi pencuri yang kedua ini punya makna tentu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang bekerja di balik semua orang yang menentang tentang ajaran keselamatan. Itu namanya pencuri. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur karena oknum yang kedua luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Dia datang untuk memberikan hidup kepada saudara dan saya, dan memberikannya di dalam kelimpahan. Amin. 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 Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat ini Yesus datang memberi kelimpahan, kita harus mengerti bahwa ayat ini tidak bicara soal kelimpahan secara jasmani. Sebab kalau bicara soal kelimpahan jasmani, maka nanti ada begitu banyak orang Kristen yang protes. Tuhan potong ni ikoy, Tuhan sudah tahun 80, mapotong so naik-naik oto.
potong main jalan kaki terus, langgar kali terus. Pokoknya saudara miskin terus. Nah, ini ayat nanti tidak cocok. Katanya Yesus datang kasih kelimpahan. Kok buktinya? Potong dari dulu masih pilih asam, masih iris tuang, tidak berubah-berubah. Nah, ini ayat bisa jadi salah nih. Nah, tetapi malam ini saya mau jelaskan kepada kita sekalian bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan menjanjikan kelimpahan jasmani, bukan supaya saudara jadi kaya raya, bukan supaya saudara naik mobil semua, bukan supaya kita ini hidup enak segala-galanya. Tidak, tapi kata kelimpahan di dalam ayat ini bicara tentang kelimpahan secara rohani. Amen. Bicara tentang kelimpahan yang tidak bisa diukur dengan sebuah nilai mata uang. Amen. Itulah kelimpahan yang Yesus berikan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Saya mau kasih contoh satu jemaat. Perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Saya minta tolong ya. Saya biasa bawa istri untuk baca ayat Alkitab. Ini malam istri tidak ikut karena ada satu dan dua hal, saudara yang diberkati Tuhan, sehingga tadi saya berangkat istri tidak ikut. Padahal istri sebenarnya mau ikut. Saudara yang diberkati, nah tolong ada yang menggantikan membaca ayat malam ini. Kitab Wahyu pasal 2 start ayat 9. Silakan. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara perhatikan, Yesus berkata kepada orang-orang yang disebut jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu miskin jasmani. Jemaat Smyrna itu susah, menderita secara jasmani. Tetapi pernyataan Alkitab jelas, di mata Tuhan, Tuhan melihat mereka kaya. Amen. Tentu ini bukan kaya secara jasmani, karena jelas tadi ayat Alkitab bilang mereka miskin, mereka susah. Tapi kenapa Yesus bilang mereka kaya? Karena mereka sudah percaya kepada Yesus, sang sumber kelimpahan itu, yang memberikan kelimpahan secara rohani. Makanya walaupun miskin secara jasmani, tetapi karena ada di dalam Yesus, maka mereka kaya secara rohani. Amin. Tapi beda dengan orang-orang Yahudi yang mengaku mereka adalah jemaat Allah. Alkitab berkata dengan jelas, mereka justru disebut Alkitab bahwa mereka jemaat setan. Kenapa? Karena rupanya mereka tidak memiliki Yesus di dalam hidup mereka. Mereka hanya sebut diri mereka jemaat, tetapi sesungguhnya mereka belum terima Yesus, sehingga kelimpahan secara rohani tidak ada pada mereka. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini makna Natal terbesar yang kita tidak boleh lupa, yaitu bahwa Yesus datang memberikan hidup di dalam kelimpahan. Tapi bukan hidup secara jasmani, bukan kelimpahan secara jasmani, tetapi hidup dan kelimpahan secara rohani. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian, saudara? Karena kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ada begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa kaya itu secara jasmani bukan jaminan masuk surga. Ya. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, kita temukan ada kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Tetapi saudara, dalam teks itu kita tahu bersama, di dalam ayat yang ke-23, Alkitab berkata di sana bahwa orang kaya itu mati, lalu saudara menderita sengsara di alam maut. Kalau dia itu kaya, jaminan kaya itu masuk surga, atau jaminan kekayaan secara jasmani itu bawa masuk ke dalam kerajaan Allah, maka tidak mungkin ayat 23 itu ada. Tetapi ternyata kekayaan jasmani tidak bisa bawa orang ke dalam surga. Yesus pernah beri juga satu perumpamaan dalam Lukas 12. Saudara yang diberkati, di ayat yang ke-20 dan 21 ada penekanan di sana. Kalau kamu tidak kaya di hadapan Allah,
maka kamu itu akan menjadi sia-sia semua. Makanya kekayaan yang terpenting bukan kekayaan jasmani. Kekayaan yang terpenting bukan kekayaan banyak uang, banyak harta, banyak segala macam. Tetapi yang kita butuh adalah kekayaan secara rohani. Dan kekayaan secara rohani Anda tidak bisa dapatkan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dialah yang mampu memberikan kekayaan itu kepada kita sekalian. Amin. Karena itu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mari kita semua buka hati dengan sungguh supaya Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita, supaya kita memiliki kelimpahan atau kekayaan secara rohani. Jangan sampai kita menjadi jemaat tapi kita tidak memiliki kekayaan rohani karena kita tutup rapat, kita pun hati. Yesus kita rayakan Natal berulang-ulang kali, tapi Yesus tidak lahir di kita pun hati. Contoh jelas adalah jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Perhatikan, saya mau lihat, kita membaca ayat ini, ayat 19 dan 20 terlebih dahulu. Wahyu 3. Ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Lihat, Tuhan bilang aku masih berdiri di muka pintu. Aku belum masuk. Aku hanya di luar pintu. Aku mengetok-ngetok. Adakah orang yang mau membukakannya bagiku? Siapakah orang-orang yang tutup pintu itu? Lihat ayat 16, 17. Silakan dibaca. Ayat 16 dan 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Oh, aku kaya. Karena kaya dia tutup pintu buat Yesus. Kaya ini kaya jasmani. Terus. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, aku tidak kekurangan apa-apa. Makan semua ada. Aku tutup pintu buat Yesus. Next. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, terus, buta dan telanjang. Padahal dong itu miskin, buta, telanjang. Kenapa? Karena Yesus di luar. Kalau orang tidak terima Yesus, Anda mau kaya secara jasmani, di mata Tuhan kau telanjang, di mata Tuhan kau miskin, di mata Tuhan kau orang-orang melarat, malang, itu kata Alkitab. Karena itu saudara, malam ini kita semua yang hadir, siapapun Anda, Yesus bukan hanya lahir di kandang di Bethlehem, tapi dia harus lahir dalam hatimu, hati saya dan saudara. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang kaya secara rohani. Amin. 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 Kaya jasmani tidak dosa, tapi kalau kaya jasmani, rohani tidak kaya, itu yang salah. Ya. Saudara yang diberkati, lebih baik Anda miskin jasmani tapi kaya rohani, daripada kaya jasmani tapi miskin rohanimu. Amin. Sebab kalau kaya rohani miskin jasmani sama ke jemaat Smyrna tadi kita baca dalam Wahyu 2 ayat 9. Tapi kalau kita kaya jasmani tapi rohani kita miskin, itu Wahyu pasal 3. Jemaat Laodikia. Kenapa saya ulang? Karena mereka tutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak mau buka pintu untuk Tuhan. Tapi malam ini sekali lagi firman Tuhan berkata, Yesus sudah datang. Dia datang dan dia juga mengetuk pintu hati kita. Bukalah pintu hatimu dan biarkanlah Yesus tinggal di dalam hati kita, masuk di dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh beroleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, malam ini saya mau bicara tentang ciri-ciri orang yang sudah terima Yesus, yang datang memberi kelimpahan itu seperti apa. Ini yang akan menjadi pembahasan saya malam hari ini. Kalau orang sudah terima Yesus yang datang, yang dikatakan datang memberi hidup dalam segala kelimpahan, itu tidak bisa disembunyikan.
itu akan nyata, akan nampak dalam hidup orang itu, saudara. Ya. Dan Alkitab memang memberikan catatan yang jelas tentang Yesus datang memberi hidup. Kata hidup dengan Yesus itu sering disandingkan atau sering dijadikan bersama-sama. Hidup ini sekali lagi hidup yang kekal, hidup kelimpahan, hidup rohani, bukan hidup jasmani. Apa saja yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang sudah menerima hidup tersebut, mari kita lihat satu persatu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau mulai dengan teks ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat terlebih dahulu. Yohanes 1 ayat 4 saya bacakan. Lalu nanti minta tolong ayat Yohanes 8 ayat 12. Saya minta sekali lagi Pak Yeri akan baca ayat ini. Saya baca ayat 4 Yohanes 1. Perhatikan. Dalam dia ada hidup. Hidup yang ini kelimpahannya. Di dalam Yesus ada hidup yang penuh dengan kelimpahan. Dan hidup yang penuh kelimpahan itu, saya tambah kalimat itu, adalah terang manusia. Jadi orang kalau sudah terima hidup yang kelimpahan, karena Yesus datang dan dia sambut Yesus, lahir di hatinya, maka orang itu dikatakan dia akan memiliki terang. Yohanes 8 ayat 12, baca. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, aku telah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang terima Yesus, Yesus yang datang sebagai sumber kelimpahan itu, dikatakan dia memberikan terang kepada dunia. Dan siapa yang ikut dia, siapa yang sambut dia, siapa yang buka hati buat dia, dia tidak tinggal lagi dalam kegelapan, tapi dia akan tinggal di dalam terang yang hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Meskipun di tempat ini listrik belum masuk, tetapi ingat, orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia sudah ada di dalam terang. Amen. Meskipun di tempat ini gelap tiap malam. Amin, saudara. Amin. Ya, terang ini tentu bukan bicara lampu. Terang bukan bicara matahari. Terang bukan bicara soal bulan, bintang, atau benda-benda penerang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, beta mau bagarak, mau beta takut ini barang mata goyang semua. Saudara, ya. Terang ini bicara tentang Yesus sendiri sebagai sumber terang. Amin. Dialah terang yang ajaib, terang yang datang ke dalam dunia. Dialah yang sudah hadir di tengah-tengah dunia yang gelap, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya, terima dia, mereka tidak ada lagi dalam kegelapan. Amen. Tapi mereka ada di dalam terang itu. Amin. Kalau kegelapan itu adalah gambaran atau penjelasan tentang pekerjaan setan, tentang kuasa gelap, tentang roh-roh dunia, maka terang adalah tabrakannya, atau saudaraku kompleksnya. Artinya bahwa kalau Yesus itu mengatakan gelap itu adalah dunia ini, dosa dan segala macam, maka terang itu bicara soal kebenaran, terang itu bicara soal kebaikan, terang itu bicara sesuatu yang adalah Kristus itu sendiri. Itu adalah terang itu. Orang yang terima terang, dia tidak ada lagi dalam kegelapan. Amen. Orang yang terima kebenaran, terima Yesus, terima kebaikan dari Tuhan, dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan dosa. Amen. Dia tidak hidup lagi dalam kenajisan. Dia tidak hidup lagi dalam apa? Perangkap setan, iblis. Sudah tidak lagi. Dia sudah menerima Yesus di dalam pribadinya. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, karena itu Natal itu adalah sebenarnya memperingati tentang bagaimana kegelapan itu sirna dan terang itu hadir. Amin. Atau dengan kata lain, Natal itu bicara soal perayaan tentang kebaikan, perayaan tentang kebenaran, perayaan di mana orang mengalami perubahan hidup dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi tidak jahat, dari yang tidak benar menjadi benar. Itu perayaan Natal.
Jadi kalau orang merayakan Natal tapi masih minum sopi terus, ini namanya Yesus belum lahir di depung hati. Ya. Kalau orang merayakan Natal tapi minum sopi tidak tahu berhenti, mabok laru terus, padahal dia Kristen tapi mabok laru non-stop. Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan yang mabok laru itu juga separuh tahu ayat Alkitab. Ya, saudara. Satu hari seorang majelis gereja namanya Matius. Minta maaf kalau ada nama Matius di sini, tapi bukan Anda. Ini Matius yang ada di Amnatun sana. Ya. Matius ini saudara malam Minggu, Sabtu ini, padahal sudah besok ini dia mau pelayanan. Tapi ini malam Minggu dia pergi di pak laru, dia minum laru sampai mabok habis punya. Sudah. Karena sumabok dia pulang ini saudaraku, dia susah tahu dia pun rumah yang mana. Apalagi masokan semua. Karena listrik kalau masuk masih masokan, masih gelap. Ya saudara. Maka sampailah si Matius ini ke rumah gereja. Dia pikir gereja itu dia pun rumah. Kebetulan dia pun rumah dekat samping gereja. Jadi saudaraku, karena dia jalan sut mabok, jadi dia lihat itu suta goyang kiri kanan. Gereja dia pikir dia pun rumah. Maka dia sampailah di depan pintu gereja. Dia main toki di pintu gereja. Dia panggil dia pun istri, Lina. Hai Lina, komnen katua. Kan semua Lina ada di rumah sana, kok Lina mana di gereja. Jadi saudara dia main panggil Lina solmanya. Dia panggil Lina, tua buka pintu. Sampai ulang, tidak ada satupun yang buka pintu karena gereja, saudara. Maka dia marah, dia bilang begini, hai Lina, nanti kau lihat besok, ya saudara. Langsung dia tabantik, dia tidurlah di depan pintu gereja. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi-pagi ibu gembala, ibu pendeta, ketua majelis jemaat bangun saudara. Karena hari itu ternyata koster pun datang terlambat buka pintu gereja. Ibu pendeta yang buka pintu. Begitu buka, lihat pite Tius ada di muka pintu. Ibu pendeta pakai kaki, hai Tius, ini semua lonceng gereja semua bunyi ini. Ay, Tius bangun kaget, tapi Tius masih mabok sedikit ya. Tius bilang, ay, ibu pendeta. Lalu ibu pendeta bilang begini, kenapa kau tidur di sini? Tius jawab begini, salahkah aku jika aku berada di rumah Bapakku? Tius hafal ayat. Mabok tapi dia tahu ayat Alkitab. Salahkah aku berada dalam rumah Bapakku? Lalu ibu pendeta bilang, hei, lu omong ke lu Yesus. Lalu dia jawab sama ibu pendeta, engkau sendiri yang mengatakan. Engkau sendiri yang mengatakannya. Wah, dia pakai ayat Alkitab lagi. Padahal dia mabok berarti di saudara. Ibu pendeta jengkel. Ibu pendeta angkat telepon, langsung telepon Polsek, telepon, Pak Polisi, tolong datang dong. Ini Tius ini, kita mau ibadat hari Minggu baru dia datang bikin kacau mabok di depan gereja. Saudara, tidak lama kemudian oto polisi datang. Begitu oto polisi datang, angkat Tius. Tius bilang begini, sudah saatnya anak manusia diserahkan ke tangan polisi. Tius naik oto polisi, langsung menuju ke kantor polisi saudara, dan sampai di sana Tius masuk dalam sel. Ibu pendeta hari itu saudaraku, setelah pelayanan dia pun hati tidak tenang. Saya ini seorang hamba Tuhan pendeta, masa masukkan jemaat ke dalam penjara. Wah, ibu pendeta tidak tenang. Ibu pendeta langsung selesai itu buka toga, langsung menuju ke polsek. Sampai di polsek, ibu bilang begini sama Pak Polisi, Pak Polisi, kasih lepas Tius, sudah ini hari Minggu, beta sana mau bikin dosa. Beta ampuni dia sah.
Ya saudara, begitu kas lepas Tius, Tius bilang begini, sudah selesai. Saudara yang diberkati itu, ada banyak orang Kristen model ke Tius. Alkitab baca terus, tapi hidup mabok tidak berhenti. Ada di sini? Kalau tidak ada bagus. Sana sini ada. 3 gereja non-stop. Bahkan dia pakai sekali lagi stola majelis. Dia pimpin ibadah. Padahal mabok laru non-stop. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda dengar baik-baik. Anda belum terima Yesus. Memang kau majelis, tapi kau belum terima Yesus. Kalau ada malam hari ini, buka hatimu supaya Yesus masuk di dalam hidupmu. Pasti engkau akan terima terang. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya kalau mau tahu orang yang sudah berhenti mabok dengan orang yang belum berhenti mabok, itu dapat tahu waktu perjamuan kudus. Kenapa saudaraku? Karena orang kalau belum berhenti mabok, waktu dia angkat itu perjamuan kudus dan minum, dia pun cara minum beda. Kalau yang sudah bertobat itu dia minum sopan. Tapi kalau yang belum bertobat, dia pun cara minum begini. Nah itu tuh belum bertobat itu. Karena dia sudah biasa begini, terus sudah biasa begini tuh. Ya saudara. Nah ingat baik-baik tuh saudara, kita ini sudah jadi anak Tuhan. Kita rayakan Natal dari tahun ke tahun. Yesus sudah datang ke dalam ini dunia. Kasihan kalau Yesus hanya dirayakan, tapi dia tidak lahir di dalam hatimu, saudara. Kalau dia lahir di dalam hatimu, hidupmu itu akan diterangi. Sehingga kegelapan akan sirna. Kejahatan akan lari tinggalkan engkau. Dan engkau akan hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Banyak orang Kristen juga, saudara, yang tidak hidup di dalam terang. Selain mabok, masih juga bersinah. Ya, so ada istri tapi bicari orang pu istri lain. Ya, so ada istri tapi ganggu orang pu anak nona. Ini Kristen loh, saudara. Nah Kristen model begini ini belum terima Yesus. Yesus masih ada di luar. Dia belum masuk di dalam hati orang itu. Karena kalau Yesus masuk, gelap mesti pergi, persinahan mesti pergi, percabulan mesti pergi. Itu baru betul. Anak-anak muda, saya pesan Anda juga malam ini. Kalau Yesus ada dalam hatimu, cara pacaranmu beda. Jaga kekudusan hidupmu. Jangan sembarangan. Ingat baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Ada banyak kita pu anak-anak sekolah, pi sekolah dong, bukan pi sekolah dong, pi hutan. Makanya 3 tahun sekolah di SMP belum lulus, masih 2 tahun suhamil dahulu. Itu kenapa? Karena dia tidak terima Yesus di dalam hatinya. Kalau Yesus ada dalam hatinya, dia tolak yang namanya percabulan dan berzina. Karena percabulan dan perzinahan itu kerja setan. Itu kerja iblis, itu kegelapan. Dan terang datang supaya kegelapan itu sirna. Amin. 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 Jadi kita bakar lilin kiri kanan. Ini bukan hanya sekedar bakar. Ini kan simbol terang. Makanya orang kalau waktu bakar lilin, tadi tidak kasih mati lampu. Karena kalau kasih mati lampu, genset mati, kita semua mati. Tapi biasa kalau di tempat yang ada listrik itu orang kasih mati kontak. Tinggal lilin yang menyala. Maksudnya itu terang, itu Kristus itu sudah datang. Ya, di tengah-tengah kegelapan dunia. Jadi kita jangan lupa ini, saudara yang diberkati itu. Jadi ciri yang pertama ini harus ada dalam hidup kita semua. Ya. Kita mesti jadi orang-orang Kristen yang hidup di dalam terang. Amen. Hidup dalam terang itu sekali lagi tidak lagi melakukan hal-hal yang tadi saya sebut-sebut itu. Ya, jangan main judi lagi. Ya, saya tidak tahu di sini ada KP atau tidak. Oh, tidak ada, bagus. Saudara, kami di Kupang sana mau togel nak kupon putih nah, apalagi sekarang ada Piala Dunia nih, orang taruh habis-habisan. Judi, saudara.
Ingat, itu perbuatan kegelapan. Orang-orang di dalam terang tidak lagi main-main begitu. Orang-orang di dalam terang hidupnya berkenan, menyembah, memuliakan Allah dengan seluruh hidupnya. Karena Yesus sudah datang dan memberi kelimpahan dalam hidup kita. Kelimpahan secara rohani kita sudah terima. Makanya orang-orang yang ada dalam Kristus itu beda sekali. Amin. 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 Nah, karena itu ingat baik-baik, terang mesti pergi sekarang. Yesus sudah ada dalam hidup saya. Jadi kalau belum ada itu terang, Anda mau usaha karena manapun Anda tetap di gelap. Karena manusia ini tidak ada yang bisa buat baik, tidak ada. Saudara, semua manusia itu punya hati cenderung melakukan kejahatan. Kita mau bikin baik, justru yang kita buat jahat. Itu Alkitab bilang. Karena itu kita butuh Yesus. Dialah sumber terang. Dialah yang dapat melenyapkan segala kegelapan. Dia yang mampu. Kalau saudara percaya itu, Dia hadir dalam hidup saudara, maka pasti engkau akan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Saudara ingatkan waktu Saulus ketemu Yesus di jalan menuju ke Damsyik, itu ada cahaya terang yang datang. Begitu tuh cahaya terang sambar dia, dia kemudian jatuh rebah. Saudara, ini terang itu datang, tapi bukan hanya rebah. Tapi begitu cahaya itu datang membuat dia silau, dia tidak bisa melihat. Saudara, ada terjadi sebuah perubahan dalam hidup seorang yang bernama Saulus. Dia bukan bangkit lalu pergi untuk menuntaskan surat perintah yang dia bawa, justru beda. Dia bangkit lalu pergi dan memberi dirinya dibaptis oleh seorang yang bernama Ananias. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau terang itu hadir, orang mau lakukan kejahatan berubah menjadi kebaikan. Amen. Orang mau tinggalkan, saudaraku, kejahatan susah. Tapi kalau terang itu hadir, tidak ada yang susah. Amin, saudara. Amin. Makanya butuh Yesus dalam hidup ini. Butuh terang Kristus ada dalam hidup ini. Lukas pasal yang kedua, jelas di sana dikatakan kepada kita bahwa waktu para gembala-gembala itu ada di padang, saudaraku, kemuliaan Allah. Kata kemuliaan Allah itu gloria Allah, itu sama dengan cahaya Allah. Terang Allah datang. Amin. Saudaraku, karena terang Allah datang maka ketakutan lenyap. Terang Allah datang itu membuat mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka membutuhkan Yesus. Karena itu hari ini saya ulang lagi pesan firman Tuhan ini. Yesus datang memberi kelimpahan supaya kita ini tidak hidup dalam kegelapan, tapi kita hidup di dalam terang yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata begini tentang kedatangan Yesus yang memberikan hidup dalam kelimpahan. Mari kita membaca teks ini, yaitu di dalam dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48 terlebih dahulu. Yohanes 6 ayat 48. Silakan dibacakan buat kita. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Akulah roti hidup, Yesus katakan. Kata hidup itu sama yang ada dalam Yohanes 10 ayat 10. Akulah roti hidup. Roti hidup ini roti bukan rohani, bukan jasmani, roti rohani yang memberikan kehidupan rohani kepada kita. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Aku roti hidup. Kalau siapa percaya kepadaku, dia tidak lapar lagi. Kalau siapa percaya kepadaku, dia tidak haus lagi. Itu kata firman Allah. Nah saudara, saya tadi sudah bilang bahwa roti itu bukan bicara roti jasmani, tapi roti secara rohani. Nah berarti lapar dan haus ini juga tidak bicara secara jasmani. Tidak berarti sekali lagi, saya ikut Yesus berarti saya kenyang terus. Tidak makan juga saya kenyang. Sudah tidak bisa. Ini sudah lagi sedikit saya sudah lapar juga ini.
jasmani lapar. Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi kita bersyukur di dalam Yesus ada kekenyangan secara rohani. Amen. Ada kepuasan secara rohani. Saudara, yang bikin orang celaka itu adalah ketidakpuasan atau keadaan yang mana orang merasa selalu tidak mau cukup. Itu yang bahaya. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa orang mencuri? Karena rasa tidak puas. Ya toh? Gaji 1 juta, selalu kecil. Ini karmana ini. Kalau kotong hidup dengan 1 juta ini. Nah, misalnya. Apalagi orang yang pendapatannya dia cuma 100-200 ribu. Sudah. Akan rasa kurang. Akan rasa tidak cukup. Dan kadang-kadang karena ketidakcukupan itulah orang kemudian melakukan hal-hal yang tidak benar. Orang kemudian melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Muncullah perjudian, muncullah pencurian, perampokan karena merasa tidak cukup, tidak puas dengan keadaan. Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa orang sudah ada istri dia cari orang lain pu istri? Karena dia tidak puas. Ya. Ketidakpuasan itu membuat orang ingin lakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Alkitab bilang sama kita malam ini, kalau engkau terima Yesus, Yesus itu roti kehidupan. Dia memberikan engkau kekenyangan. Dia memberikan engkau kepuasan. Dia memberikan engkau sesuatu yang luar biasa. Sehingga engkau akan menikmati yang namanya kelimpahan di dalam Yesus. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku rasa cukup, makanan dan minuman cukup, pakaian cukup. Tidak ada, saudaraku, dia rasa kurang. Tidak ada. Padahal hanya ada makanan dan pakaian cukup. Itu karena ada Yesus dalam pribadinya. Kalau tidak ada Yesus, tidak mungkin dia bisa berkata cukup. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi malam ini saya mau pesanin, kenapa ada banyak kali kita ini jadi orang Kristen yang tidak setia dengan Tuhan. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Tuhan suka kasih 6 hari untuk kerja. Tapi kadang-kadang satu hari yang hari Minggu itu dia soal semua untuk dia. Lonceng gereja bunyi, dia bukan saudaraku datang gereja. Tidak, dia naik pohon asap, goyang asap. Hari Minggu padahal. Tadi malam saya khotbah di Batu Lesa. Saudaraku di Sumli di sana ibadah Natal juga. Saudara diberkati Tuhan, habis khotbah itu Pak Pendeta bilang begini sama saya, Pak Eben terima kasih. Saya bilang kenapa? Tadi Bapak khotbah itu di muka gereja, ini son pernah gereja, di muka ini, di muka. Tema beda, saudara, tema beda. Dompun tema tadi malam hadiah apa dari Kristus yang memberikan keselamatan, ya saudara. Ya, tapi saya singgung salah satu poin tuh, orang pamalas datang ibadah, padahal Yesus ini sulai datang dalam dunia ini. Tapi orang saudaraku tidak peduli Yesus. Muka gereja bukan jauh, muka gereja. Ya sampai menunjuk pinju pas. Orang Kristen loh. Orang boleh menyanyi di muka gereja, saudaraku dia nyantai sah. Kadang waktu angka motor pi ojek. Saudara yang diberkati Tuhan, itu lu belum Bapak. Ya. Saudara, saya mau sampaikan ini kebenaran buat kita semua. Itu kenapa orang sampai makan hari Minggu juga, karena dia tidak puas. Saudara, kalau orang sampai makan semua hari, harinya Tuhan pun dia makan buang, itu karena dia tidak puas. Cari uang Senin dia tidak puas, Selasa tidak puas, Rabu tidak puas, Kamis tidak puas, Minggu juga dia makan buang. Saudara, saya mau kasih ilustrasi perumpamaan begini. Anda punya anak lah, saudara. Lalu kemudian hari itu Anda berkata kepada anakmu, katanya, anggap saja anak satu orang. Anda berkata kepadanya begini, hari ini Bapak mau pi Kupang jadi anak. Tadi Bapak sudah beli kue, ada 7.000 di situ, ada 7 biji. Ya, tapi ingat lu boleh makan 6, satu tugas tinggal buat Bapak. Bapak pi Kupang sore, Bapak suka kembali. Lalu anak tanya, Bapak kira-kira pulang jam berapa? Ya paling tidaklah jam 2:30, jam 3 Bapak sudah sampai di rumah. Sudah. Oke.
Baik sudah, hati-hati di jalan waktu sudah jalan. Ini anak bermain, dia lari datang lapar, dilihat, wih, ambil makan satu. Terus dia bermain lagi, saudara pun datang ambil lagi 2. Bermain 3, 4, 5, 6. Dia pun disumakan habis, tinggal 1. Dia ingat tadi Bapak pesan 2:30 Bapak pulang, paling lambat jam 3. Saudara yang diberkati Tuhan, dia masih bermain karena masih seduh. Dia bermain karena dia pukul habis di jam 12. 6 tuh habis di jam 12. Sudah. Jam 1 dia pulang datang, dia mulai lapar. Dia lihat ini kue, dia ingat, Bapak tadi janji 2:30 Bapak pulang, Bapak punya 1. Dia pergi bermain lagi. Saudara diberkati Tuhan, jam 2 dia datang, lihat lagi kue tinggal 1. Dia mau air liur sumalele, tapi dia ingat, Bapak tadi janji bahwa nanti Bapak datang 2:30. Saudara, dia pergi bermain, saudaraku, akhirnya pulang jam 3. Begitu dia datang di rumah, Bapak belum datang juga. Tadi Bapak bilang jam 2:30, ini sudah jam 3. Kayaknya Bapak tidur di Kupang Mangkali. Dia mau angkat itu kue, mah dia ingat lagi, jangan sampai tiba-tiba pas makan Bapak tua datang ke rumah, taruh kembali lagi, saudara. Dia pergi bermain lagi, saudara diberkati Tuhan. Dan ternyata 3:30 dia datang, Bapak tua belum datang juga. Dia bilang, aduh Bapak juga tahu ini 3:30, ini dia pun perut justru lapar ini. Akhirnya dia kodo buang, dia Bapak punya juga, dia sikat sakit, saudara. Dia tahu kalau di Bapak ini ternyata naik bemo, oto, saudara, oto ada ban pica. Nah, waktu ban pica itu dia hanya ingat kue 1 anak ada kas tinggal di rumah. Jadi saudara, karena ban pica akhirnya Bapak sampai rumah jam 6. Begitu Bapak belum sampai di rumah, Bapak langsung tanya, Adek, iya Bapak, kue 1 tadi yang Bapak janji di mana? Aduh Bapak, kok Bapak lama aja ini makan buang semua. Saudaraku, hai, ini Bapak pasti bilang gini, hai anak, kok 6 tuh son puas, lu masih minta Bapak punya yang 1 sah. Lu punya padahal 6 memang ini. Bapak punya hanya 1 sah. Ada begitu banyak orang Kristen model kayak anak yang tadi. 6 hari Tuhan kasih dia, saudara. Tapi kadang-kadang 1 hari yang Tuhan punya juga dia makan buang semua. Ya. Ini anak kurang ajar. Saudara yang diberkati. Kenapa anak ini kurang ajar? Karena dia tidak merasakan kelimpahan yang Bapaknya berikan. Saudara, kalau dia rasakan kelimpahan yang Bapaknya berikan, seharusnya dia tahu diri dong. Udah, terima kasih Bapak, Bapak baik sekali, Bapak kasih saya 6, Bapak cuma dapat 1. Saudara yang diberkati. Makanya orang Kristen, hari yang dia makan, waktu dia makan, kadang-kadang Tuhan pun uang juga dia makan buang. Itu saudara, Tuhan kasih Anda 100%. Tuhan minta 10%. 90 lu punya. Tapi ketika dia dapat duit, 90 di tangan kanan, 10 di tangan kiri. Dia lihat kiri kanan. Ay Tuhan, memang bebum banyak, lu pun sedikit. Tapi bebum kebutuhan nih Tuhan. Ini bulan Desember Tuhan memang betul sudah beli baju baru, anak ada 5 nih Tuhan. Ini mau Natal nih retret terus. Ini malam di GSJA anggur baru. Belum lagi di Kemah Injil, belum lagi di GBI. Kok dapat undangan semua Tuhan Masa beta pakai merah terus Tuhan. Tuhan juga ngerti. Akhirnya saudara, padahal dia punya 90. Tuhan punya hanya 10, tapi orang tidak puas. 10 pun dia kono buang. Alasan terlalu banyak. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik,
Yesus datang sebagai roti hidup. Amen. Orang kalau terima Yesus ada kepuasan di dalam dirinya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baju boleh lama, saudaraku, tetapi kepuasan itu lebih penting. Amen. Istri boleh sudah tua, tapi kepuasan lebih penting. Amen. Saudara, waktu Bapak dan Mama tadi maju, saya tidak lihat nyanyiannya. Saya cuma pikir, Tuhan, saya dengan istri juga kepengen sampai tua model kayak begitu tadi. Amen. Saudara, saya tanya sama Yakob, umur berapa itu? 90 lebih, saudara. Ya, dong yang dulu gali katanya gua perlindungan di mana? Ya saudara, itu tahun tidak enak, makanya kita juga belum lahir separuh. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, ada kepuasan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang tidak puas. Makanya di kota sana korupsi terjadi di mana-mana. Saudara, uang rakyat dimakan dan segala macam hal terjadi. Kenapa? Karena orang tidak memiliki kepuasan. Tapi saya mau sampaikan malam ini, kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau pasti rasa cukup dalam segala hal. Dan tidak heran, sudah ada begitu banyak orang yang rasa tidak cukup, tinggalkan Yesus. Saya baru pulang dari satu desa di Amanatun, di Amnuban Timur, saudara. Desa itu namanya Desa Mauleu. Itu banyak orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Hanya karena apa? Makan minum. Karena rasa tidak puas di dalam kekristenan. Ikut Yesus kok begini, lebih baik ikut yang lain. Ada dengar baik? Itu orang belum terima Yesus. Ya. Kalau orang terima Yesus, dia rasa puas, cukup dalam segala keadaan. Saudara, Lazarus tohnya duduk makan roti yang jatuh dari itu orang kaya bu meja, tapi dia puas. Dia rasa cukup. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bersungut-sungut. Saudara, karena itu kita berkata dia ada di pangkuan Abraham. Amen. Saudaraku, orang yang ada Yesus dalam pribadinya, makan marungga pun cukup. Amen. Makan jagung katemak pun enak. Ya saudara, pokoknya yang penting Yesus ada dalam hidup saya. Amen. Karena Yesus adalah roti kehidupan yang memberikan kepuasan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya malam ini ingat, buka hati untuk Tuhan. Kalau Yesus hadir, saya ulang, dia kasih terang dalam kitab hidup. Kegelapan, dosa, kenajisan, semuanya akan lenyap. Yang kedua, saudara, kalau Yesus ada dalam hidup kita, dia memberikan kepuasan dalam pribadi saudara dan saya. Sehingga dalam segala situasi dan keadaan, kita akan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Amin. Makanya Alkitab bilang dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 kan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan hanya orang-orang yang sudah terima Yesus. Kalau tidak terima Yesus, mengomel jalan lancar terus. Ya saudara, rambut keriting juga dia salah, rambut lurus juga salah, ya, hidung mancung juga salah. Makanya orang-orang begini ini susah. Ya toh? Makanya orang keriting dia kasih lurus rambut, orang lurus dia kasih keriting rambut. Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau itu Anda lakukan karena rasa tidak puas, tidak percaya diri, itu bahaya. Sudah, saya lihat ada orang-orang tertentu di Kupang sana, dia ini hitam marege, sama kayak beta cuma agak putih sedikit, dia lebih. Tiba-tiba saya lihat berubah sekali, jadi putih semua. Tetapi saudara, putihnya lucu. Karena putih di muka, tangan non putih, leher hitam. Itu macam ke zebra. Zebra. Belang-belang. Saudara yang diberkati, orang tidak puas yang keadaan. Ya. Katanya dia bilang itu pakai bedak apa? Kalau dia bilang tak usah pakai bedak, paling mantap. Kalau lu pakai bedak itu hanya muka, tangan, baik clean, lu mandi sekali. Itu putih semua. Dari atas sampai bawah putih semua. Saudara yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang orang tidak puas dengan keadaan. Ya. Kalau kita ada di dalam Yesus, kita bersyukur apa yang Tuhan kerjakan. Semua itu baik adanya dalam seluruh hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan.
Orang kalau terima Yesus sebagai sumber kehidupan yang berkelimpahan, dia membuat kita hidup dalam terang, dia membuat hidup kita jadi kenyang, puas. Saudara, yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, mari perhatikan ayat ini tadi menjadi lagu yang kita nyanyikan. Yohanes 14 ayat 6. Silakan dibacakan buat kita. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Yesus datang itu dia memberi hidup dalam kelimpahan, supaya kita ada di jalan dan kebenaran. Bukan hanya ada di jalan, tapi jalan dan kebenaran. Itu menjadi penting. Kenapa saudara penting sekali di jalan dan kebenaran? Karena di dalam dunia ini Alkitab berkata ada dua jalan. Matius 7. Perhatikan, saya mau baca ayat ini buat kita. 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ada banyak orang yang ikut jalan lebar itu, jalan yang menuju kebinasaan itu, jalan luas itu. Ayat yang ke-14 mengatakan, ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus datang supaya dia kasih jalan kebenaran buat kita. Karena di dunia ini ada banyak orang yang sedang pilih jalan salah. Dia pikir, saudaraku, itu menuju ke kehidupan, padahal menuju ke maut. Amsal mengatakan dengan jelas pasal 14 ayat 12. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju apa? Maut. Saudara, tetapi Yesus datang supaya tunjukkan jalan, sehingga kamu tidak menuju ke maut, kamu tidak menuju kepada kebinasaan, kamu tidak menuju kepada jalan yang salah, tapi jalan yang benar. Yesus adalah jalan itu. Amin. 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 Tapi ada berapa banyak orang Kristen yang ikut jalan Yesus itu? Tidak banyak. Buktinya, saudaraku, waktu ada masalah, ada begitu banyak orang yang tidak cari jalan Yesus. Waktu masalah dia cari jalan apa? Jalan setan. Separuh bulan Desember begini dopitanya di kuburan. Shalom, amhoni. Ini sebulan Desember ini. Ini cucu dong, ini main panas-panas terus ini. Potong suka minum paracetamol, antalgin dan sekitar. Tapi ini baik pun cucu ini tidak tahu dingin-dingin ini kira-kira baik. Kami ada salah apa nah baik? Baik-baik jangan bikin begitu baik ya. Sudah omong dikubur. Padahal Yesus itu jalan kebenaran, tapi dia datang omong di jalan baik. Separuh pi di jalan dukun, separuh pi di jalan orang pintar, separuh pi jalan lain-lain. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat Yesus datang memberi jalan kebenaran, supaya orang yang lewat situ dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Separuh jalan pi di hutan gunung sana, tanya batu, pohon asam, segala macam. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya ini beruntung karena Yesus datang tunjuk jalan buat kita. Amen. Kalau ada masalah datang cari gereja. Kalau ada masalah cari Yesus. Ada tantangan cari Yesus. Ada apa saja cari Yesus. Karena Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Amen. Kalau sorga dia bisa kasih, maka adalah terlalu gampang dan terlalu mudah untuk memberikan segala yang lebih-lebih lagi yang kita miliki dalam dunia ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan cari di lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu orang yang sadar bahwa Yesus itu datang memberi kelimpahan. Jadi saya mau pesan 3 kebenaran ini buat kita sekalian malam hari. Ingat, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini.
Tapi adakah kita sudah meresponi dia? Kalau kita respon dia, saya ulang, dia bukan hanya saja memberikan saudara dan saya keselamatan, tapi dia memberikan terang yang membuat kita keluar dari kegelapan. Yang kedua, ingat, ketika dia datang, saudara dan saya yang tadinya tidak puas menjadi puas. Kita yang rasa kurang akan menjadi cukup. Kita yang rasa, saudaraku, selalu saja merasa ada sesuatu yang tidak enak, ganjil dan lain sebagainya, lewat dia melengkapi semuanya. Dan yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia ini memberi hidup dalam kelimpahan, supaya saudara dan saya tidak jalan salah, tapi menuju kepada jalan kebenaran. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sudah datang memberi hidup dalam kelimpahan. 1, 2, 3. Yesus sudah datang memberi hidup dalam kelimpahan. Bilang samping kiri kanan, kamu mau responi dia? Kamu mau responi dia? Bilang lagi, kalau tidak mau, setan yang kamu respon. Setan yang itu pasti. Jadi kalau tidak mau respon Yesus, pasti respon setan. Ya, karena itu malam ini responlah Yesus. Kalau kamu respon setan, Yohanes 10 ayat 10 bilang dia membinasakan kamu, dia menghabisi kamu. Tapi kalau kamu merespon Yesus, satu, sama-sama katakan, saya beroleh terang sejati. 1, 2, 3. Saya beroleh terang sejati. Bilang samping kiri kanan, kegelapan berlalu. Kegelapan berlalu. Terang datang. Terang datang. Hidup berubah. Hidup berubah. Hidup jadi baik. Hidup jadi baik. Amin. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, kalau saya terima Yesus, saya puas. Saya puas. Saya kenyang. Saya kenyang. Saya tidak rasa kurang. Saya tidak rasa kurang. Saya rasa cukup. Saya rasa cukup. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak akan banyak mengomel. Tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut. Amin. Amin. Tapi selalu bersyukur. Amin. Yang terakhir, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus ada jalan kebenaran. Dalam Yesus ada jalan kebenaran. Bilang samping kiri kanan, kadang-kadang kita salah jalan, Kadang-kadang kita salah jalan. tetapi Yesus kasih kita jalan terbaik. Yesus kasih kita jalan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan pada malam yang diberkati ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih Kristus saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan kita akan bersyukur kebenaran yang kita dengarkan pada malam ini. Haleluya. Semua yang ada di sekitaran tenda ini pun, Anda boleh buka hatimu dengan Tuhan. Saya mau ingatkan kembali Wahyu 3 ayat yang ke-19 dan 20. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok-ngetok. Adakah orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku? Aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Malam ini, saudara, ada Tuhan di tempat ini. Amin. Ada Yesus di tempat ini. Amin. Mari buka hatimu dengan sungguh buat dia. Jangan keraskan hatimu. Jangan engkau merasa diri benar. Jangan engkau merasa diri bisa tanpa dia. Karena hanya dialah sumber kehidupan. Tanpa dia kita dicuri oleh iblis. Tanpa dia kita binasa. Tapi ada Yesus yang ada untuk kita sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Musik mempersiapkan lagu, kuperlukan juru selamat agar hidupku tenang. Haleluya. Terima kasih. Kuperlukan juru selamat agar hidupku sesat selalu terus kurasakan dan Tuhanku ada, maka jiwaku tenang, takkan takut dan dendam bila Tuhanku membimbingku di jalan
kita naikkan nadanya sedikit. Haleluya. Ku perlukan juru selamat agar aku sesat selalu